Alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan niat untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari ayat-ayat Allah sama dengan berguru langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan kedua untuk surat baru, yaitu surat yang ke-9, surat At-Taubah. Malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-6 sampai 10. Jadi kita membaca ayat 6, 7, 8, 9, 10. Bagi yang ingin membaca mushaf atau kitab sucinya sendiri, dipersilakan membuka mushafnya, dan bagi yang tidak membaca langsung bisa melihat di layar. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca, dan setelah itu kita mentadabburi ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadun al-musyrikin istajaraka fajir. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajir. Hatta yasma'a kalam Allah summa ablighuhu ma'manah. Hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'manah. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulih. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulih. Illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram. Illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa in yadharu alaikum la yarkabu fikum illa wala dhimma. Kaifa wa in yadharu alaikum la yarkabu fikum illa wala dhimma. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun.
Ishtarau bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilih. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله Innahum sa'a ma kanu ya'malun. إنهم ساء ما كانوا يعملون La yarkabuna fi mu'minin illa wala dhimmah. لا يرقبون يرقبون في في مؤمن إلا ولا ذمة Wa ulaika humul mu'tadun. وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul aliyyul azim. صدق صدق الله الله العظيم العلي العظيم Allahumma salli wa zid wa barik ala rasulillah atqa على رسول رسول الله الله وآله الأطهار. اللهم صل على اللهم محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah semuanya dimanapun berada yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, menuntun kita, dan menghadirkan dalam jiwa kita paham atau takwil atas ayat-ayat yang telah kita bahas tersebut, sehingga kita memiliki kepahaman seperti yang Allah inginkan. Kita teruskan surat At-Taubah kita yang malam ini kita masuk pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Surat At-Taubah sendiri adalah berada di urutan yang ke-9. At-Taubah artinya pengampunan. Ingat saja bahasa kita menjadi taubat. Ya. Sudah menjadi bahasa di Asia Tenggara, terutama bahasa Melayu Indonesia, taubat ya taubat. Taubat itu dari bahasa Al-Quran yang artinya pengampunan atau minta ampun, berharap supaya tidak melakukan lagi dan kembali kepada jalan yang benar, itu taubat. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 129 ayat. Jadi 129 ayat. Kita review dari ayat yang kelima yang kita bahas, yang kita baca dan bahas pada hari Jumat yang lalu. Dan kita sampaikan bahwa Taubah ini berbicara tentang setelah Nabi masuk ke Mekah, Futuh Mekah, lalu kemudian diperintahkan Allah untuk berlepas diri dari orang-orang musyrik Mekah yang telah melanggar peraturan atau perjanjian yang telah mereka buat bersama. Karena telah melanggar, maka otomatis Nabi tidak terikat lagi dengan perjanjian itu. Tetapi ada satu dua kelompok tertentu yang tetap memegang teguh janjinya, tidak ikut melanggar, maka terhadap mereka ini tetap juga Allah menyuruh Nabi dan orang mukmin untuk tetap memenuhi janjinya. Dan di ayat selanjutnya kita lihat bagaimana Nabi melakukan perlakuan terhadap orang-orang Mekah setelah terjadinya Futuh Mekah. Dan ini dari sini nanti kita bisa lihat apakah orang-orang atau mereka yang menganggap dirinya sebagai mujahidin ataukah prajurit Islam, tetapi kemudian caranya mengeksekusi lawan-lawannya itu sangat sadis, tidak ada proses peradilan. Dan ini kita sering kita lihat di televisi atau berita-berita. Mari kita review dari ayat yang ke-5.
Di ayat yang kelima Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidan salahal ashhuru al-hurum. Faidan salahal ashhurul hurum. Faktulu al-musyrikina haitsu wajadtumuhum. Apabila sudah habis masa tenggang waktu yang telah diberikan. Kita sudah bahas pada ayat-ayat sebelumnya bahwa terhadap mereka yang ada di Mekah, penduduk Mekah, yang kita tahu orang Mekah itu dalam tanda petik ya dosanya terhadap Nabi Muhammad banyak sekali, dosa yang terhadap Islam banyak sekali. Pertama adalah menyiksa sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat Nabi yang lemah, para budak, seperti Bilal bin Rabah disiksa, Habab al-Arat disiksa, Musa bin Umair diusir dan sebagainya. Jadi banyak kesalahan. Yang kedua adalah setelah itu mengusir Nabi dan orang Islam dari Mekah. Jadi, tidak memberi tempat bagi orang Islam di Mekah. Ya. Mengusir, akhirnya kemudian Nabi mengungsikan pengikut-pengikutnya atau sahabat-sahabatnya menuju ke tempat lain. Dalam hal ini adalah Madinatul Munawwarah yang dulu namanya Madinatul Munawwarah. Jadi sebelum jadi Madinatul Munawwarah ada namanya, kemudian Yastrib, pindah ke Yastrib atau ke Madinatul Munawwarah. Jadi setelah pindah ke sana, kemudian yang ketiga, mereka tetap membawa pasukan berkali-kali untuk memerangi Nabi. Jadi sudah luar biasa. Ini yang kita sebutkan ini yang besar-besar saja. Jadi mereka setelah Nabi pindah ke sana diusir dari mereka, Nabi pindah ke sana dan sahabat-sahabatnya di Yastrib yang kemudian belakangan disebut Madinatul Munawwarah. Lalu kemudian mereka selalu membawa pasukan untuk memusuhi Nabi di sana, memerangi. Akhirnya kemudian terjadi perang. Hampir setiap tahun terjadi perang. Dan perangnya besar-besar. Besar dalam pengertian dibanding dengan jumlah penduduk pada saat itu. Kemudian yang keempat, Nabi berumroh, pergi ke Mekah. Kita tahu namanya Mekah ini tempat umroh siapa saja, itu tempat ibadah siapa saja yang melakukan umroh dan haji boleh ke sana karena tempatnya. Nabi pun datang ke sana untuk berumroh, membawa sekitar 1.500 sahabatnya, tetapi baru tinggal sekitar 20 km. Nabi masuk ke Mekah, artinya perjalanan ini sudah sangat jauh, sudah sampai di Mekah lah. Kalau tinggal 20 km itu sudah sampai di Mekah. 20 atau 20 km dari Baitullah. Lalu kemudian Nabi dan sahabat-sahabatnya dihentikan di sana dan dilarang masuk. Lalu lahirlah perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah Nabi tahun itu pada saat itu tidak boleh berumroh, harus kembali ke Madinah. Dapat kita bayangkan, sudah berjalan kaki begitu jauh dari Madinah ke Mekah, jalannya jangan bayangkan seperti sekarang saja jauh sekali. Naik mobil, naik kereta bisa sampai sekitar 6-7 jam. Bagaimana dengan dulu? Jauh sekali berputar-putar. Jadi sampai di Mekah disuruh pulang lagi. Sampai ada sahabat Nabi mengatakan, kenapa harus kita terima cara seperti ini? Jangan-jangan Muhammad bukan Nabi. Kok bisa menerima perjanjian yang tidak adil seperti ini? Nabi yang dilihat bukan saat itu, tetapi ke depannya. Nah, kemudian setelah itu, mereka melanggar perjanjian itu. Akhirnya lahirlah Futuh Mekah berikutnya. Nah, setelah terjadi Futuh Mekah ini, mereka orang kafir Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka tidak dihukum. Mereka tidak dihukum langsung, tidak dieksekusi. Tetapi diberikan kesempatan 4 bulan berkeliaran atau bepergian beraktivitas di Mekah dan sekitarnya. Pilihannya 2, yaitu mau tinggal di Mekah, silakan, tetapi tidak boleh menyembah berhala lagi. Karena ini adalah tempat kakek kita Nabi Ibrahim dulu memang untuk menegakkan tauhid di sini, bukan untuk menyembah berhala. Jadi ini Nabi hanya mengembalikan kepada fungsinya semula. Yang kedua, kalau masih mau menyembah berhala, ya silakan, tetapi jangan di sini, yaitu di luar Mekah. Jadi kalau mau menyembah berhala, jangan tinggal di Mekah lagi, keluar. Jadi 2 pilihan, mau tinggal di Mekah, tidak boleh menyembah berhala, mau menyembah berhala, keluar dari Mekah. Seperti itu. Waktu yang diberikan untuk berpikir tidak tanggung-tanggung, 4 bulan. 4 bulan. Ya. Maka kemudian lahirlah ayat ini. Faidan salahal asyhur, kalau 4 bulan itu sudah berlalu, maka kemudian dan mereka tidak memenuhi tadi permintaan Nabi itu,
maka faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau mereka masih melakukan penyembahan berhala di Ka'bah, maka bunuhlah mereka atau tahanlah mereka. Bunuh tentu kalau mereka melawan, tahan kalau tidak melawan. Wasuruhum, dan kalau dia banyak dan ada gejala untuk melawan, maka kemudian kepunglah mereka. Waqululahum kullamarsain, dan awasilah mereka, gerak-gerik mereka. Apakah benar mereka berubah yang tinggal di Mekah atau tidak? Kan mereka tadi ada mayoritasnya tinggal di Mekah, tidak mau berhenti menyembah berhala dan tinggal di Mekah. Nah, tentu kemudian harus diperhatikan apakah ini hanya siasat atau benar-benar terjadi pertobatan. Pain tabu, tapi kalau mereka bertaubat, wa qamus salat, dan memberikan salat, kata taubat muncul ya. Apabila mereka bertaubat, kemudian menegakkan salat, ya dari kata taubat ini sehingga surat ini disebut surat At-Taubah. At-Taubah artinya berhenti menyembah berhala. Jadi apabila mereka bertaubat, wa qamus salat, dan mendirikan salat, wa atuz zakat, dan mengeluarkan zakatnya, fakhallu sabilahum, maka berikan kebebasan kepada mereka seperti mana kebebasan penduduk Mekah yang lain. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas ya. Kita sekarang masuk ke ayat baru. Tapi di ayat 6 ini jemaah sekalian kita menemukan ayat yang luar biasa ya. Ini ayat ini kita bahas persis ketika sekarang menjelang Natal. Ya biasanya kan diskusi di masyarakat kita itu tentang munculnya larangan keras untuk mengucapkan Natal kepada orang Nasrani, orang Kristen, karena mereka itu disebutnya musyrik, kan begitu. Dengan mempertuhankan Nabi Isa. Mereka Nabi Isa adalah Tuhan Putra. Nah, tetapi yang menarik di Mas Kaiser bahagia ayat berikut ini bukan lagi Nasrani. Nasrani kan agama Samawi. Hanya mengalami deviasi ataukah mengalami semacam deviasi di dalam konsep teologi ketuhanan, ya. Mengalami miskonsepsi teologi. Nah, tapi yang namanya musyrik bukan agama Samawi, bahkan benar-benar menyembah berhala beneran, ya. Nah, bagaimana perlakuan Islam dalam pengertian Nabi Muhammad pada saat itu dan Al-Quran yang harus kita ikuti sampai sekarang terhadap orang musyrik yang seperti ini? Mari kita lihat ayat berikut ini. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka. Dan apabila seseorang atau ada seseorang, ya, ahadun itu satu orang. Apabila ada satu orang atau seseorang minal musyrikin. Jadi ini jelas kita lihat bahwa seseorang ini, ya, ahadun ini adalah minal musyrikin, ya, jadi tidak ada penafsiran lain. Karena musyrikin yang dibicarakan ini adalah penyembah berhala di Mekah. Ya. Kan ini konteks turunnya surat At-Taubah adalah di Mekah. Ya. Jadi cuma disebut surat Madaniyah karena ini kan sudah selesai. Nabi sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah, sudah bermigrasi besar-besaran. Nah, jadi walaupun turunnya di Mekah disebut surat Madaniyah. Ini berbicara tentang Mekah juga, maksudnya isinya Mekah, tentang kasus di Mekah. Nah, wa in ahadun minal musyrikin, apabila ada seseorang dari orang musyrik. Musyrik yang dimaksud di sini kalau berdasarkan asbabun nuzulnya ya penyembah berhala di Mekah. Ingat, penyembah berhala bukan konsepsi aja ya, tetapi benar-benar menyembah berhala. Benar-benar menyembah patung-patung, ya. Satu, yang kedua adalah menyembah berhalanya bukan di sembarang tempat. Bukan di gereja, bukan di gunung, bukan di goa. Tapi menyembah berhalanya di Ka'bah, bayangkan. Di Ka'bah Baitullah. Di Ka'bah yang suci itu yang ada Hajar Aswadnya yang Allah sebut sebagai Baitullah itu digantung di sana berhala-berhala. Menyembah berhalanya bukan di mana-mana, tetapi di tempat suci. Di Safa ada satu patung besar. Di Marwah ada satu patung besar. Di Arafah ada satu patung besar. Di Mina ada patung luar biasa. Ya. Jadi menyembah berhalanya tidak tanggung-tanggung di mana-mana. Ya. Tetapi ayat ini berbicara tentang mereka dan istajaraka. Apabila ada seorang dari orang musyrik penyembah berhala tersebut, istajaraka, meminta perlindungan kepadamu.
Istajara ini dari kata jar. Jar itu tetangga, digunakan di Malaysia atau di Singapura bahasa Melayu menjadi jiran. Jiran itu kan tetangga. Tetangga itu kan adalah orang yang harus kita lindungi. Makanya kita namanya bertetangga saling melindungi. Nah, artinya kata-kata istajara itu meminta perlindungan kepada. Jadi kita bertanggung jawab atas keselamatan tetangga kita. Itu namanya jiran. Jiran kita itu adalah orang yang wajib kita lindungi. Tidak boleh kita rusak keamanannya, ketenangannya, dan sebagainya. Jadi wa in ahadun minal musyrikina istajaraka, meminta perlindungan kepadamu. Dan ingat ini yang dikata-katamu di sini Nabi Muhammad. Ya. Siapalah kita ini? Nabi Muhammad, Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairul anam, khairul bariyah. Ya. Apabila salah seorang dari musyrik itu minta perlindungan kepada Muhammad dan bertujuan kepada kita umat Islam, fahjirhu, maka lindungilah dia. Fahjirhu, lindungilah dia. Kalau sekarang ini pasti mengatakan nggak boleh karena berarti kita setuju dengan penyembah berhalanya. Coba. Ya. Tapi itu mengatakan fajirhu. Dari sini kita bisa turunkan ke bawah bahwa siapapun yang minta perlindungan kepada kita, pertolongan harus ditolong. Seorang dokter kalau ada pasiennya tidak boleh ditanya agamanya, tidak boleh ditanya menyembah berhala atau tidak. Seperti yang kita lihat tadi di ilustrasi video kita, ada orang sakit. Ya langsung harus diberikan pertolongan. Jangan tanya, kamu agamanya apa? Ya kalau sebagian mengatakan jangan ditolong, kenapa? Nanti kalau dia sehat, pergi ke gereja. Ke gereja berarti kita ikut andil, bagian, punya saham. Di dalam mereka pergi ke gereja. Apalagi kalau yang datang membeli sesuatu di warung kita, di kedai kita. Misalnya dia pendeta, pastor. Berarti ketika kita memberi makan kepada dia, nanti dipakai pergi berkhotbah di gereja. Agama tidak seperti itu. Agama membedakan antara akidah seseorang dengan kemanusiaannya. Kita boleh tidak setuju dengan akidah, agama, ideologi seseorang. Tetapi kemanusiaan tidak mengenal ideologi, agama, dan kepercayaan. Kemanusiaan itu adalah bersifat umum, bersifat universal. Siapapun, dimanapun, apapun agamanya, harus diselamatkan, harus dibantu, harus kita manusiakan. Maka dikatakan di sini, apabila seseorang dari orang musyrik itu minta perlindungan kepadamu, ini bukan lagi sekedar mengucapkan Natal, tapi minta perlindungan. Bayangkan, perlu seperti lama. Kalau mengucapkan selamat Natal kan cuma satu kali, selamat Natal kawan, sudah selesai. Merry Christmas, sudah selesai kan? Ya. Maka apa artinya? Ini artinya lama karena memberikan perlindungan. Ya, beberapa saat, bahkan bisa beberapa hari, bisa beberapa bulan. Fa'ajirru, maka lindungilah dia. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Karena dengan kita membangun hubungan komunikasi dengan orang lain, maka mereka punya kesempatan untuk mendengarkan cerita tentang Islam. Ya. Contohnya dengan kita bertetangga dengan saudara-saudara kita non-Islam. Kan harusnya kita punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka yang positif. Kalau kita semuanya di Indonesia Islam semuanya, terus yang Katolik di Filipina kan jauh tuh. Tapi kalau ada di sekitar kita kan bisa terjadi komunikasi. Ya. Saudara-saudara kita misalnya yang beragama Konfutsu, kita di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura, dan mereka kemudian di Tiongkok sana, di China. Nah, gimana cara terjadi komunikasi? Jadi sebetulnya pluralitas dalam bernegara, berbangsa ini harusnya diambil hikmahnya. Yaitu dengan pluralitas dalam berbangsa dan bernegara, kita bisa punya kesempatan untuk menunjukkan kemuliaan Islam kita. Dan tidak perlu kita mengajak mereka Islam, tunjukkan saja kemuliaan Islam itu, mereka akan bertanya dalam hati. Setelah pertanyaan dalam hati tidak terpenuhi, dia akan bertanya secara lisan, verbal. Dia kemudian bisa membaca buku, diam-diam, atau dia akan bertanya kepada kawan dekatnya yang kebetulan beragama Islam. Tapi kalau kita sudah tidak mau hidup berdampingan dengan mereka, tidak mau berkoeksistensi dengan mereka, tidak mau hidup bersama dalam suatu komunitas, satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, ya akhirnya mereka jauh. Sementara tugas umat Islam itu kan adalah menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan. Pesan kemanusiaan itu artinya pesan Tuhan kepada manusia. Di dalam konsep Al-Quran, manusia itu adalah khalifah di muka bumi.
Jadi manusia adalah khalifah di muka bumi. Apa artinya khalifah? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan terhadap sesamanya manusia dan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Maka oleh sebab itulah, walaupun dia musyrik ini sudah tingkat paling ekstrim dalam kesalahan bertuhan, tetapi apa kata Al-Quran? Fa'ajirhu, lindungilah dia. Lindungi dia. Jangan iri hati ke dia, jangan juga bersikap kasar kepada dia, tapi lindungi dia. Bayangkan waktu pada zaman Nabi, apa artinya dilindungi dia? Dibawa tinggal di rumah, bayangkan. Penyembah berhala disimpan di rumah, luar biasa kan? Fajirhu, lindungilah dia. Hatta yasma kalam Allah. Karena kalau kamu simpan di rumah kamu berikan tempat di rumah kamu, dan kamu salat. Kalau salat kan kita ada salat yang jahar. Disitulah hikmahnya salat jahar. Salat yang kedengaran suaranya keras. Seperti salat maghrib, isya, dan subuh. Kalau kalian salat, maka kemudian mereka berkesempatan mendengar kalam Allah. Jadi tidak perlu kita memperdengarkan secara langsung. Dengan kita salat di rumah kita akan membaca Al-Quran. Ya tentu pada saat itu orang Arab mengerti bahasa Arab semuanya kan, karena orang Quraisy itu Arab semua. Jadi hatta yasma'a kalam Allah. Tapi kita bisa perluas makna ini. Artinya bahwa kalau kita tinggal di rumah, dia merasakan kehangatan persaudaraan dari kita sebagai seorang muslim, maka pasti dia akan terhibur hatinya. Bayangkan Pak Bu sekalian, kalau dia tadinya begitu membenci kepada orang Islam, tiba-tiba mendapatkan perlakuan baik, itu luar biasa. Hatinya bisa menangis. Ya. Mereka terenyuh. Kenapa? Ternyata yang selama ini saya benci, yang saya dendam, yang saya marah, ternyata orangnya baik sekali. Nah, kamu gitu. Jangan justru sikap kita membuat mereka membuat mereka tidak senang kepada kita. Jadi Al-Quran katakan fajirhu, lindungilah dia. Karena dengan berkomunikasi dengan dia, kamu welcome kepada mereka, kamu bersikap hangat kepada mereka, mereka punya kesempatan untuk mendengarkan kalam Allah dari kalian. Summa ablighuhu, kalau sudah suasananya sudah kondusif, karena ditakutkan pada ikan sahabat Nabi kan banyak, ribuan, bahkan mungkin sampai puluhan ribu dari Mekah. Ya. Nah, kalau sudah kembali mereka di sana dan tiba-tiba ada yang terpancing emosinya, marah, mengingat masa lalu di mana mereka diperlakukan kasar, dia mau balas dendam, kan tidak boleh sebetulnya. Tapi yang namanya banyak orang kan bisa saja, ada individu-individu, ada oknum-oknum tertentu seperti itu. Maka lindungilah dia supaya jangan sampai menjadi sasaran balas dendam dari orang yang mengaku Islam tetapi emosional, ya, sumbu pendek, merasa menjadi pahlawan dan merasa menjadi mujahidin dengan bersikap seperti itu. Maka lindungilah dia. Ya, jangan karena dia berbeda agama dengan kamu tembakin satu-satu, tidak boleh. Ini Al-Quran mengatakan fajirhu. Jadi konsep dalam ayat ini berbeda dengan ditunjukkan oleh ISIS misalnya. Ya, Al-Quran mengatakan fajirhu, lindungilah mereka. Hatta yasma'a kalam Allah. Summa, kemudian kalau sudah kondusif, keadaannya sudah aman, ablighuhu ma'mana. Baru antarkan dia kepada tempat yang bayangkan. Setelah kondisinya sudah kondusif, keadaannya sudah aman, maka kemudian sampaikanlah, antarkanlah dia. Kita artikan saja ini, antarkanlah dia. Karena membuat orang tiba di tempat tertentu kan mengantar. Antarkanlah dia. Ya. Ma'manahu, ke tempat yang aman. Jadi kata aman, ma'manahu. Ya, mimnya di sini menunjukkan zarfu makan. Ya, tempat yang aman. Jadi antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya, huknya baginya. Ya, ma'manahu, bayangkan. Setelah itu kita antarkan ke tempat yang aman, yang jangan sampai mereka tiba-tiba ada yang bunuh misalnya. Kan luar biasa ini Islam cuma sekalian. Padahal ini coba kita lihat tadi, kesalahan besarnya kepada Nabi dan orang Islam banyak sekali dan besar-besar pula. Artinya memungkinkan terjadi balas dendam. Ya. Bayangkan orang diusir dari kampung halamannya, diambil tanahnya, diambil macam-macam. Ya, bahkan ada disiksa dan sebagainya. Tapi Allah mengatakan lindungilah dia. Setelah kondisinya sudah aman, maka antarkanlah ke tempat yang aman baginya. Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kenapa? Justru karena kita tahu mereka tidak mengerti.
Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengerti, artinya bahwa ya dalam kondisi seperti itu ada unsur kewajaran. Kenapa? Ya tidak mengerti, belum belajar secara benar, belum bisa mengendalikan emosinya. Jadi zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu karena mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk di grup-grup ya umat Islam, justru grup umat Islam cenderung berpecah gara-gara ini. Selalu saja ada orang ekstrem memaksakan tidak boleh mengucapkan Natal. Ya, ya kita juga tidak mewajibkan mengucapkan Natal, tetapi tidak usah sampai pada tingkat menyerang orang yang mengucapkannya. Yang mengucapkan silahkan, yang tidak mengucapkan silahkan. Bukan hanya mengucapkan Selamat Natal, ya salat aja tidak boleh kita paksa. La ikraha fiddin. Misalnya ada orang tidak mau salat, yang nggak boleh kita pakai tongkat untuk memukul yang bersangkutan. Al-Quran itu jelas sekali. La ikraha fiddin. Jadi kalau seandainya kita berpendapat bahwa mengucapkan Natal itu boleh, mubah, tidak ada masalah, ya toh kita tidak diwajibkan untuk memaksakan itu kepada orang lain. Nah harusnya begitu juga. Bagi yang berpendapat tidak mengucapkan Natal, silakan, tapi jangan juga kemudian menyerang orang mengucapkan Natal. Akhirnya karena apa yang terjadi? Akhirnya orang Kristen enak-enak di gerejanya, kebaktian, menyanyi, memuji-muji Tuhannya, umat Islam ribut, coba antar mereka. Dan inilah yang menyebabkan umat Islam gampang sekali dipecah belah seperti yang terjadi di Timur Tengah. Karena selalu saja ada orang yang dibuat menyembah agamanya, emosionalitasnya lebih tinggi daripada rasionalitasnya. Ya. Maka janganlah memaksakan agama. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusyd minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan seterusnya. Itu mengatakan yang demikian itu karena mereka belum mengetahui. Kata-kata ini la ya qaumul la ya'lamun ini yang digunakan Nabi juga pada saat Nabi dilempar batu dan dikejar-kejar dari Taif. Kita tahu Nabi pertama kali merintis hijrah bukan ke Yastrib langsung, tapi pergi ke Ethiopia dulu, Habasyah, negerinya Raja Negus ya, pada saat itu. Tetapi ditolak. Diterima tetapi hanya untuk rombongan kecil yang datang ke sana, silakan tinggal. Tapi kalau sampai beribu-ribu orang, kata Raja Negus, waduh saya tidak sanggup, kami tidak sanggup. Akhirnya Nabi merintis pergi ke Taif. Taif ini tidak begitu jauh dari Mekah. Nah, tetapi apa yang terjadi sampai di sana? Nabi dilempar batu, dicaci maki, dikejar-kejar seperti hewan. Coba. Dan ketika Nabi sudah selamat, menyelamatkan diri keluar dari kejaran orang-orang Taif ini, datanglah malaikat yang menawarkan, wahai Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu. Ya, saya akan siap mengangkat gunung ini, menghancurkan kaum Taif ini. Ingat, menghancurkan kaum Taif ini. Tapi apa kata Nabi? Wahai malaikat, bukan untuk itu saya datang. Ya, bukan untuk itu saya datang. Justru Nabi membalas ajakan malaikat dengan doa. Apa doanya Nabi? Allahumma hdi qaumi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kurang lebih sama nih. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Fa innahum kata sini juga annahum ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena semuanya mereka itu tidak mengetahui. Jadi Nabi, nah ini bukan hanya ayat, tapi sekaligus diamalkan Nabi. Setiap yang ada di Quran itu disifati oleh Nabi. Nah, sekarang kalau Nabi membaca itu kepada penyembah berhala, masa hanya karena kita, saudara kita Nasrani mengucapkan, orang mengucapkan Natal kepada orang Nasrani, kita kemudian ribut. Bahkan terkadang mengkafir-kafirkan, luar biasa. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Jadi dia juga sekalian. Jadi Islam itu adalah ajaran humanistik. Ya. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang senilai dengan ini. Kenapa Nabi bersikap seperti itu? Ya. Padahal ini jelas-jelas penyembah berhala, musyrikin. Kenapa Nabi bersikap seperti ini? Nah, kita lihat sini. Allah berfirman di surat Anbiya 21 ayat 107. Ayat ini banyak yang hafal ayat ini. Walaupun kalau ditanya di mana ayatnya terkadang tidak tahu, tidak ketemu di mana, tetapi kita semuanya rata-rata hafal ini.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Paling tidak orang banyak menghafal kata rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kan begitu biasanya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya. Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, inilah ayatnya. Surat 21, surat Anbiya, surat Nabi-Nabi, ayatnya 107. Wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Coba. Apa artinya seluruh alam? Ya seluruh, terhadap orang Hindu, Nasrani, Konfutsu, Sinto, Yahudi, Nasrani, Katolik, Protestan, ya semuanya. Ateis, animisme, dinamisme, ya semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, karena rahmat inilah ini, kata-kata ini. Kalau rahmat inilah kita lihat surat Al Imran ini. Al Imran ayat 159 ini. Fabima rahmatin, karena kamu Muhammad adalah rahmat yang datang dari Allah. Nabi itu kan utusan Allah, jadi rahmatin min Allah. Fabima rahmatin, karena kamu Muhammad adalah rahmat yang diutus oleh Allah, lintalahu, maka kamu bersikap lemah lembut. Lintain dari kata layyinun, ya, layyinun lemah lembut, menjadi bentuk apa namanya? Menjadi bentuk madi, dan untuk orang ketiga menjadi lintah, lintu, linti. Ya. Dari kata lana ya linu ini, lana ya linu, lemah lembut. Jadi lintalahum, ya. Kamu bersikap lemah lembut kepada mereka ini. Ingat, lintalahu, bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, seandainya engkau Muhammad fadzan ghalidal qalb, bersikap fadzan, bersikap keras. Kalau bahasa kitanya berkepala batu, ya. Ghalidal qalb, dan berhati kasar. Lan faddu min haulik, mereka akan lari menjauh dari sekitar kamu. Cuma sekian terbagi banyak di antara kita yang tidak coba mengamalkan ayat ini. Sedangkan kalau kita berbeda sudah tidak boleh bersama dengan kita. Ya. Dalam Al-Quran jemaah sekalian, jangankan kepada sesama manusia, apapun jenis orang itu, bahkan tidak beragama sekalipun, ya. Bahkan tidak ketahuan asal usulnya sekalipun, selama kita tahu dia adalah manusia, kita harus memuliakannya sebagaimana Allah memuliakannya. Laqad karramna bani Adam. Maka oleh sebab itulah janganlah berkeras kepala, dan jangan berhati kasar, Muhammad. Karena kalau kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik. Inilah tadi yang diamalkan tadi surat At-Taubah. Nah, bagaimana dengan mereka yang tadinya membunuh, menyerang Nabi di Madinah? Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Biarlah yang sudah berlalu. Mari kita membangun masa depan yang lebih baik. Wastaghfir lahum, istighfarkan mereka. Mereka salah, istighfarkan mereka. Mereka menyembah berhala, istighfarkan mereka. Wastaghfir lahum, istighfarkan mereka. Kalau ada perbedaan, nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai lempar-lempar batu segala. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam urusan yang diperselisihkan. Wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta, apabila engkau telah mengambil keputusan, walaupun keputusan itu kelihatannya tidak sesuai dengan harapan, tetapi setelah itu maka harus diterima dengan cara bertawakal. Fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertawakal. Inilah jemaah sekalian serbahagia yang harus kita pakai dalam ayat-ayat seperti ini. Inilah kenapa Nabi Allah menyuruh nabinya, dan tentu ini untuk kita juga, untuk in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu, lindungi dia, ya, hatta yasma kalam Allah summa ablighuhu ma'man. Kalau sudah aman, antarkan mereka ke tempat yang aman, jangan sampai menjadi korban kejahatan dan pembunuhan berikutnya. Dzalika bi annahum qaum la ya'lamun. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Kita faham mereka tidak mengerti. Qaum la ya'lamun. Kita lanjut.
Kalau bapak-bapak yang lihat jemaah dari Indonesia atau Malaysia ini nih Pak, ini rata-rata biasanya tuh seragam anunya, seragam pakaiannya kalau pergi haji umroh. Nah, kita teruskan. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun indallahi wa inda rasulih. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana bisa dipercaya mereka, tapi walaupun Allah mengatakan bahwa mereka tidak bisa dipercaya sebagiannya, tapi tetap harus dilindungi. Bahwa mereka tidak dipercaya itu satu hal, itu urusan dia. Tetapi bahwa kita harus bersikap baik dan melindungi itu tugas kita. Jadi jangan dicampur baurkan. Karena dia tidak bisa dipercaya, maka kita tidak boleh berbuat baik. Justru dengan berbuat baik itu harapannya bisa menyembuhkan penyakit jiwanya yang tidak bisa dipercaya itu. Maka dikatakan di sini, kaifa yakunu lil musyrikin ahdun indallah wa inda rasulih. Bagaimana mungkin ada ahad perjanjian yang bisa dipegang oleh orang musyrik di sisi Allah dan Rasulnya. Ya. Illa kecuali alladzina ahadatum. Kecuali mereka telah kamu juga buat perjanjian indal Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram. Jadi ada, jadi tetap ada ilahnya di sini. Coba lihat, ada ilah di sini. Ya. Tetap di sini ada pengecualian. Ya, artinya musyrik di sini ada yang seperti ini, tapi ada pengecualian juga. Ya. Artinya bahwa seburuk-buruknya satu kelompok tidak boleh disamaratakan, tidak boleh digeneralisir, tidak boleh digeneralisasikan. Ya. Setiap kelompok orang buruk ada orang baik di dalamnya. Setiap orang baik ada orang buruk di dalamnya biasanya. Ya. Kita lihat dulu yang namanya kolonialisme, kolonialis, penjajah. Selalu saja ada dari kalangan mereka orangnya baik. Ada. Yang namanya penjajah, baik Inggris ataupun Belanda dulu ataupun Portugis, selalu saja ada orang-orang tertentu di sana yang baik, yang membela orang-orang pribumi, orang terjajah. Bahkan di Belanda sekalipun waktu itu. Kita bicara Belanda karena di Indonesia dijajah Belanda. Di Belanda pun pada saat itu ada anggota parlemen ataukah partai sosialis, semuanya memperjuangkan nasibnya orang-orang pribumi di tempat yang dijajah Belanda. Dengan mewajibkan, membuat undang-undang mewajibkan pemerintah kolonial, pemerintah Hindia Belanda, untuk menyekolahkan mereka, untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkumpul berorganisasi. Namanya politik ethics. Ya. Sehingga di Indonesia lahirlah organisasi-organisasi. Setelah itu lahirlah Budi Utomo, lahirlah Sarekat Dagang Islam, lahirlah Muhammadiyah, lahirlah Nahdlatul Ulama. Belakangan lahirlah dari SD menjadi SI, Syarikat Islam. Karena sudah dibolehkan. Jadi selalu saja ada. Jadi kita tidak boleh selalu melihat bahwa semua satu kelompok itu buruk, semuanya buruk, selalu ada yang baik. Bahkan yang buruk sekalipun tugas kita bagaimana caranya mempengaruhi mereka atau mengedukasi mereka supaya mereka bisa jadi baik. Yang buruk jadi baik. Kenapa? Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kalau kita datang sebagai sahibul Quran, sebagai ummatul Quran, maka tugas kita adalah menyembuhkan orang yang sakit, bukan membuat sakit orang sehat. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun indallahi wa inda rasulihi wa rasulihi. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat janji di sisi Allah dan Rasulnya, orang musyrik itu? Dalam pengertian mereka sendiri telah mempersekutukan Tuhan, artinya bahwa mereka telah menodai konsep ketuhanan yang benar pada jiwanya. Illa alladzina ahadatum, kecuali bagi mereka yang telah kamu bikin perjanjian dengannya di sisi Masjidil Haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ini sudah 2 kali ayat ini, kan 2 ayat sebelumnya kita sudah baca juga. Di ayat 3 kalau tidak salah, 3 atau 4 ya. Jadi dikatakan di sini, famastaqamu, selama yang bersangkutan, siapa yang bersangkutan di sini? Yang musyrik ini. Selama orang musyrikin istiqamah, ya, maksudnya istiqamah itu memenuhi, ya, menaati ahadnya kepada kalian, janjinya kepada kalian, ya, maka ini kepada kalian lakum, ya, fastaqimu lahum, maka kamu juga wajib untuk memenuhi janjimu kepada mereka. Ya, kan indah sekali Islam ini. Tidak boleh kita berkata dia kan musyrik, tidak boleh seperti itu. Musyrik urusan dia, tetapi karena dia memenuhi perjanjiannya, ya kita harus memenuhi perjanjian kita juga. Nah, dalam konteks bernegara ini terjadi. Selama di dalam satu negara itu mereka semuanya
mematuhi konstitusi dan undang-undang yang berlaku, ya mereka harus diperlakukan dengan baik tanpa melihat agama, ras, dan kepercayaannya. Jadi famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka tetap taat kepada perjanjiannya dengan kamu, maka kamu juga taat terhadap perjanjian dengan mereka. Fastaqimu lahum. Kata-kata staqim sama dengan siratal mustaqim. Maksudnya tetap lurus, tetap benar, tetap memenuhi perjanjian itu dengan seluruh-seluruhnya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang bertakwa. Jadi sungguhnya Allah mencintai al-muttaqin. Jadi artinya apa? Orang bertakwa itu adalah orang yang melindungi, memenuhi janjinya dengan orang lain, melindungi hak-hak orang lain, bahkan termasuk orang yang musyrik sekalipun. Jadi kalau kita atau ada saudara kita berpendapat bahwa Nasrani sekarang musyrik karena mempertuhankan Nabi Isa, seandainya itu pun betul, maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Karena ayatnya sudah jelas lil musyrikin. Maka ayatnya fastaqamu lahu. Selama mereka mematuhi konstitusi dan undang-undang negara, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin, dan itulah tanda orang bertakwa. Ini surat An-Nahl ayat 91. Begitu pentingnya memahami ahad. Jadi artinya ahad itu, janji kita itu, baik kepada Allah ataupun kepada sesama apapun agamanya, apapun keyakinannya. Aufu bi ahdillah. Jadi penuhilah ahad kalian dengan Allah. Idza ahadtum, apabila kalian berjanji. Jadi artinya entah kita membuat janji dengan orang muslim, orang yang beriman, berjanji dengan orang Amerika yang Protestan, berjanji dengan orang Inggris yang yang Kristen Anglikan, Katolik Anglikan, membuat janji dengan orang Italia yang Katolik Roma, dengan siapapun juga. Kalau kita membuat janji, hakikatnya janji dengan Allah. Jadi ingat, ketika kita membuat janji, hakikatnya janji itu adalah janji dengan Allah. Maka wajib dipenuhi. Aufu bi ahdillah idza ahadtum. Wala tanqudul aimana, dan jangan engkau berusaha melanggar al-aiman, janji-janji kalian. Wala tanqudul aiman, dan jangan engkau melanggar al-aiman, sumpah-sumpah kalian. Ba'da tauqidiyah, setelah engkau meneguhkannya, setelah menandatanganinya, setelah kita menteken atau menandatangani, maka kita harus juga memenuhinya. Ya. Ba'da tauqidiyah. Wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Sungguh Allah, dan kalian menjadikan, ingat, ketika kalian buat janji tadi di sini, Allah lah yang menjadi saksi di sana, jaminan. Wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Dan sungguh kalian telah menjadikan Allah itu sebagai saksi, sebagai jaminan bagi kalian. Jadi kita membuat janji dengan siapapun, berarti kita telah membuat ahad dengan Allah. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Berikutnya lagi surat Al-An'am. Ayatnya 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah engkau mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai anak yatim itu menjadi dewasa. Wa'ful kaila wal mizan bil qisti. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan benar, dengan jujur. Jangan dikurangi. Jangan disiasati. Lalu kallif nafsan illa usaha. Kami sudah memberikan itu dan bisa dipenuhi, karena kami tidak akan mewajibkan kalau tidak mampu dipenuhi. Lalu kallif, kami tidak membebani seseorang kalau tidak sesuai dengan kesanggupannya. Wa idza qultum, dan apabila kalian berbicara, fa'adilu, bersikap adilah, walau kana dza qurba, walaupun itu merugikan kerabat sendiri. Wa bi ahdillah, ini kata-kata kerabat bisa bermakna agama kita. Kita harus berbicara walaupun merugikan. Wa bi ahdillahi aufu, dan
berjanji dengan Allah, penuhilah. Dzalikum, ingat, ahad dengan Allah dipenuhilah. Ingat. Jadi kata-katanya bi ahdillah afu, janji dengan Allah penuhilah. Apa itu janji dengan Allah? Termasuk tadi kita berjanji dengan orang, Allah menjadi penjaminnya, Allah menjadi saksinya. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Anggaplah ini adalah Gaza. Ya, ini Gaza lebih parah dari ini. Ini kan ilustrasi. Gaza lebih parah dari ini. Bangunan-bangunan di mana runtuh, roboh. Ya. Kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah. Ya. Jadi artinya Tuhan menjelaskan tadi bahwa orang musyrik itu sebetulnya tidak bisa dipercaya. Tetapi seandainya ada di antara mereka yang memenuhi janjinya, ya harus penuhi juga janji kita. Tapi ada wanti-wanti bahwa mereka sebetulnya susah untuk dipercaya. Nah sekarang siapa yang susah dipercaya? Orang musyrik atau orang mengaku muslim sekarang ya? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, terkadang orang muslim juga susah dipercaya. Jadi dengan demikian, ya Al-Quran menjelaskan tentang watak tadi. Nah baru kemudian Allah menjelaskan kaifa wa in yazharu alaikum. Bagaimana bisa ada perjanjian kamu dengan mereka yang dipatuhi oleh mereka, ya. Wa in yazharu alaikum, wa in yazharu, apabila mereka menang, yazharu itu menang atas kalian. Wa in yazharu, apabila mereka menang atas kalian. Kata-kata yazharu itu sebetulnya menang, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam surat As-Saff itu ayat terakhir kan begitu. Itu ada kata-kata yuzahirukum, ya. Itu ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil khawariyina man ansarilallah qala al khawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduhim fa azharu ala mu'minin, sehingga kemudian mereka menang. Kata-kata yazharu, kita lihat di sini ayatnya ini supaya jelas ya. Ayatnya 61. Ayat terakhir. Nah, ini dia, kita tadi sudah baca ini. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduhim. Lalu Allah memberikan pertolongan kepada orang beriman ala aduih, dalam menghadapi musuhnya. Fasbahu, maka menjadilah orang mukmin itu zahirin. Orang ini zahir itu orang menang. Ya bisa diartikan menjadi zahir. Zahir kelihatan menang. Jadi zahirin. Fasbahu zahirin. Jadi fasbahu zahirin. Nah, jadi sih kata menang. Dengan demikian artinya apa? Yazharu alaikum, memenangkan atas kalian, maksudnya membantu, ya. Memenangkan atas kalian. Kaifa wa in yazharu, apabila mereka menang atas kalian. Bagaimana mungkin ada perjanjian dengan mereka sementara kalau mereka menang melawan kalian, ya. La yarqubu fikum, mereka tidak memelihara hubungan. Yarqu itu kekerabatan, tidak memelihara hubungan kemanusiaan dengan kalian. Illa, kecuali wala dhimmatan, ya, kecuali terikat dengan perjanjian. Perjanjiannya cuma zimmah, perjanjian yang ya tidak perjanjian ringan, ya. Jadi mereka hanya mengindahkan perjanjian. Jadi mereka tidak mereka tidak akan memelihara hubungan kemanusiaan dengan kalian. Bahkan mereka, kata-kata zimmah itu perjanjian yang kecil pun mereka langgar. Apalagi yang besar, kalau yang besar kan berarti konsekuensinya besar. Yang besar saja dilanggar, apalagi yang kecil-kecil. Ya. Sehingga dikatakan perjanjian yang besar, di mana besarnya? Di sekitar Masjidil Haram misalnya. Ya, ataukah berkaitan dengan peristiwa penting seperti perjanjian Hudaybiyah. Ya,
apalagi yang kecil-kecil. Yurdunakum biafwahim. Mereka kalau bicara kepada kalian menyenangkan kalian. Yurdunakum, menyenangkan kalian. Biafwahim, dengan mulut-mulut mereka. Yurdunakum biafwahim, mereka menyenangkan kalian dengan kata-kata, dengan mulut-mulut mereka. Ya. Wa ta'ba qulubuhum, tetapi kalau mereka sebetulnya menolak. Ya. Jadi secara zahir ya, hati mereka, kalau kita lihat sini, yurdunakum biafwahim, dengan mulut-mulut mereka. Tetapi qulubuhum, kalbu mereka adalah ta'ba, menolak. Ya, ingat kata-kata aba wastakbar. Aba itu enggan. Jadi yurdunakum biafwahim wa ta'ba qulubuhum. Kalbu mereka menolak, enggan. Jadi, secara lisan, secara verbal menyenangkan, ya enak didengar, tetapi di hati mereka tidak. Wa aktsaruhum fasiqun, karena kebanyakan mereka fasikin. Kata-kata kebanyakan kan berarti tidak semuanya. Kebanyakan mereka fasik. Artinya selalu ada pengecualian dalam pembahasan komunitas dalam Al-Quran. Tidak boleh kita menyamaratakan, tidak boleh mengeneralisir. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Artinya tidak semuanya. Nah, ayat-ayat yang senafas dengan ini, coba kita lihat sini. Surat Al-Baqarah. Ini kita banyak yang hafal ayat ini karena ini awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladina amanu, wa idza laqul ladina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau, tapi apabila mereka kembali ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya teman-teman tersesat mereka, teman-teman mereka yang sama-sama tersesat, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami tetap bersama kalian. Yaitu bersama syaitan-syaitan ini, ataukah teman-temannya yang buruk itu. Innama nahnu mustahziun, sungguhnya kami hanyalah bermain-main, memperolok-olokkan saja. Kami tadi mengaku beriman hanya untuk menyenangkan hatinya, kami sebetulnya memperolok-olokkan mereka. Kenapa memperolokkan? Karena mereka orang Islam kelihatan senang, bakal langsung diangkat jadi ini dan itu. Padahal sebetulnya di dalam hati orang munafik itu atau orang musyrik itu hanyalah menyenangkan saja secara lisan. Namanya memperolokkan, mustahziun. Surat Al-Imran ayat 119. 3119. Surat Al-Imran 119. Ha antum, beginilah kalian. Ulai tuhibbunahum. Ha antum, kalian ini beginilah adanya. Tuhibbunahum, kalian mencintai mereka, orang musyrik tadi itu. Wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak mencintai kalian. Orang musyrik atau orang munafik sama. Mereka, kalian mencintai mereka, padahal mereka tidak mencintai kalian. Ini makanya kita katakan umat Islam di dunia, kalau semua membaca Al-Quran dan memahami dengan baik maknanya, pasti bersatu. Tidak ada yang mencintai Amerika yang merupakan pelindung terbesar Israel melakukan kejahatan. Sebetulnya pelaku kejahatan sebenarnya Amerika, cuma melalui tangan Israel karena Amerika membantunya terus-menerus. Coba kita lihat. Houthi menyerang kapal-kapal yang datang ke Israel supaya Israel berhenti membantai Gaza, menggenosida Gaza. Kan sederhana, supaya berhenti menggenosida Gaza. Tapi apa yang dilakukan Amerika dan Inggris? Menyerang Houthi, menyerang Yaman. Kan berarti membantu Israel kan? Belum lagi dengan setiap saat amunisi, tank, pesawat tempur dikirim ke Israel. Ini sebetulnya ini perbuatan Amerika, cuma melalui tangan Israel. Sekarang orang berbaik-baik kepada Amerika, terutama negara-negara Timur Tengah sana. Mereka berkoalisi dengan Amerika, termasuk Turki ikut dengan NATO. Itulah sebabnya kenapa Erdogan kemarin keluar dengan penampilan yang sangat kasar ketika Prabowo berbicara dan minta umat Islam bersatu. Ya, karena pada saat yang sama mereka telah merusak usulnya. Ya. Jadi ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum.
wa tu'minuna bil kitab. Jadi kalian ini mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian. Cuma verbal aja. Wa tu'minuna bil kitab kulli, dan kalian umat Islam mengimani kitab suci seluruhnya. Kita ini wajib mengimani Taurat, wajib mengimani Zabur, wajib mengimani Injil, apalagi Al-Quran. Tapi mereka, Yahudi hanya mengimani Taurat dan Zabur. Nasrani hanya mengimani Injil, Perjanjian Lama Baru. Umat Islam mengimani semuanya. Bukan hanya mengimani, mempelajari. Karena kalau kita mempelajari Al-Quran, mempelajari semua kitab-kitab suci samawi, semuanya ada di dalamnya. Cobalah kita buka Perjanjian Lama. Apa sih Perjanjian Lama? Berbicara tentang Nabi Ibrahim, Abraham. Berbicara tentang Nabi Nuh dan perahunya, juga semuanya ada. Jadi waktu minabil kitab kullihi, kalian umat Islam beriman kepada kitab suci seluruhnya. Kok kalian tiba-tiba merasa minder kepada mereka? Kok kalian tiba-tiba, mohon maaf, menjadi merasa pariat di depan mereka? Sampai kalian merasa tidak percaya diri di depan mereka. Kan lucu, orang mengaku beriman tapi tidak percaya diri di depan orang musyrik, orang munafik, orang yang melakukan kejahatan terhadap Gaza. Wa idza laqukum, dan apabila mereka berjumpa kalian, qalu, mereka berkata amanah. Sama tadi dengan surat Al-Baqarah. Apabila mereka berjumpa kalian, mereka katakan aman, kami beriman. Wa idza khalau addu alaikumul anamil, tapi apabila mereka keluar, pergi dari sisi kamu, addu, mereka menggigitnya jari-jari mereka saking marahnya. Itu maksudnya saking marahnya al-ghaid. Addu alaikumul anamila minal ghaid, mereka menggigit jari-jarinya karena saking marahnya kepada kalian. Ya. Ini yang terjadi di Timur Tengah. Utusan Amerika datang ke Saudi, datang kemana-mana, cipika-cipika atau kejabat tangan, tersenyum. Padahal sebetulnya dia datang dalam rangka kepentingan Israel. Ya. Jadi addu alaikumul anamila minal ghaid. Kul, katakanlah Muhammad, mutu bi ghaidikum, maksudnya jangan terpengaruh dengan nama mereka. Biarkan mereka marah. Biarkan mereka benci, dendam kepada kebenaran, kepada umat Islam. Gak usah kita terpengaruh dengan sikap mereka. Apalagi sampai menjilat-jilat mereka. Akhirnya menyebabkan kehilangan kepercayaan diri. Masa orang yang bertuhankan Allah tidak percaya diri kepada orang yang tidak benar, misalnya konsep teologinya. Inna Allah alimun, sungguhnya Allah itu maha mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada di dalam hati dada. Ya, jadi Allah mengetahui semua yang ada di dalam dada kita, hakikatnya. Ya. Jadi kita ke sini lagi, kita ke baliknya. Ayat 9 sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat ini apa namanya, ilustrasi ini digabung dua video. Ini maksudnya ini adalah bagaimana dia baca Quran, tetapi dia menjual dengan harga yang sedikit. Sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita dapatkan, ini uang dolar berkoper-koper tetap tidak ada nilainya di sisi Allah kalau dibanding dengan ayat Al-Quran. Istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Dia kelihatannya mengaku mukmin, mengaku Islam. Pada sebetulnya mereka pikirkan adalah kepentingan mereka, kepentingan jangka pendek mereka. Itulah sebabnya jangan sampai kita meminta fatwa agama kepada politisi. Bukan berarti buruk politisi, tapi yang namanya politisi itu dia kepentingannya jangka pendek per 5 tahun. Pada saat akan pemilu raya, pemilihan raya kalau di Malaysia, kalau di Indonesia pemilihan umum. Jadi mereka hanya lebih kepentingan pemilihan umum. Terkadang ini tidak boleh sekarang karena bertentangan dengan kepentingan mereka. 5 tahun berikutnya boleh lagi seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mereka tergantung, kepentingannya mereka kan politik pragmatis namanya, politik praktis. Ya. Politik praktis. Ada dulu partai-partai tertentu waktu DKI Jakarta pemilihan
gubernur antara muslim dan muslim, mereka mati-matian, tidak boleh non muslim, ya kan begitu, tidak boleh dalam agama. Begitu terjadi lagi di Maluku Utara, mereka memilih lagi yang non muslim, gitu, karena mereka susah dipercaya, karena mereka alasannya pragmatis, ya. Istilahnya mereka itu politik itu dinamis, yang bahasanya itu. Maka kalau dikatakan politik itu dinamis, ya disitulah tidak cocok dengan agama, karena agama itu stabil, agama itu tetap, ya. Ada yang ditoleransi anggap dalam dinamika, tetapi perubahan yang sifatnya teknologi alat itu, tadinya kita pakai siwak, sekarang pakai sikat gigi, itu nggak masalah. Tapi substansinya sama, yaitu membersihkan gigi, membersihkan diri. Ya. Jadi intinya sama saja. Substansinya, alat ini bisa berbeda. Ya. Dulu pada zaman Nabi, orang naik onta, naik kuda, naik keledai, sekarang naik mobil, naik kereta, naik pesawat. Nah itu adalah dinamis yang seperti itu. Tapi sebuah pendapat keagamaan, ya tidak boleh berubah-ubah, ya, yang berstatus hukum. Nah, istaroh bi ayatillahi tamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Fasadu ansabilihi, sehingga digunakan untuk menggelincirkan orang dari jalan Allah. Jadi artinya apa? Kelihatannya dia membaca ayat Allah. Tetapi hakikatnya tujuannya membaca Allah untuk menggelincirkan orang, untuk menjauhkan orang dari jalan Allah. Dan itu dia dapat bayaran dari sana. Ya, bayarannya bisa uang, bisa pangkat, bisa popularitas, bisa apa saja, bisa jawatan. Ya. Jadi istaroh bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga sedikit. Fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dan kata Tuhan, inilah seburuk-buruk perbuatan. Jadi menjual agama Allah itu seburuk-buruk perbuatan. Ya. Kalau di Indonesia, saya kira di Malaysia enggak, karena Malaysia kan dan Singapura ekonominya lebih bagus ya. Kalau di Indonesia sampai garam pun juga dijual dengan harga berlipat-lipat setelah dikasih merek bahwa garam ini telah dibacain ru'yah. Di situ tertulis bacain qul Allah, qul rabbil falaq, rabbin nas, dan ini dan itu semuanya ada di situ. Karena garam ini sudah dibacain ini dan itu, maka harganya aslinya garam seliter cuma Rp5.000, ini harganya Rp50.000. Kenapa? Karena telah diru'yah. Itu kan menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Istaroh bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kesimpulannya gini, kalau kita sudah bicara agama dan motifnya itu adalah dunia, uang, macam-macam, itu sudah menjual agama Allah dengan harga sedikit. Makanya kalau dia agamawan, dia alim ulama, maka harus start dari apa? Dari Hanif. Apa itu Hanif? Polos, lugu, tidak boleh punya kepentingan. Itu Hanifah. Ya. Dan itu kita camkan kalau kita baca doa iftitah. Ya. Hanifan musliman, wa ana minal muslimin, wa ana awalu minal muslimin. Ya. Jadi itu adalah Hanifah. Hanif itu tidak boleh ada kepentingan di dalam dada. Apabila ada, maka bisa menjual agama. Ya. Istaroh bi ayatillahi tsamanan qalila fasaddu an sabilihi. Innahum sa'a, dan Tuhan mengatakan itu adalah perbuatan yang paling buruk. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, itulah perbuatan yang paling buruk. Jadi menjual agama itu yang paling buruk. Jadi daripada menjual agama, pergi keluar saja dulu untuk sementara, pergi cari uang. Beli apa namanya, jual kerupuk, jual bakso, dagang kain di pasar dan sebagainya. Jual makanan pagi, kalau pagi-pagi itu lebih bagus, lebih mulia. Itu adalah pekerjaan sangat mulia. Ya, daripada menjual ayat. Ya. Istaroh bi ayatillahi tsamanan qalila fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itulah perbuatan ini. Jadi cuma sekalian ya, bukan saya, ini penilaian Allah. Ya. Ini penilaian Allah SWT. Sungguhnya mereka itulah, perbuatan mereka itulah seburuk-buruknya perbuatan yang mereka kerjakan. Apa itu di sini? Yaitu ini dia, istaroh bi ayatillah. Jadi yang dimaksud di sini adalah ini. Menjual agama Allah dengan harga sedikit, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itulah seburuk-buruk perbuatan mereka. Bukan karena kalau menggunakan ayat tetapi kepentingannya dunia, alih-alih membawa orang kepada jalan Allah, justru fasadu an sabilihi. Justru menggelincirkan orang dari jalan Allah SWT. Ya. Kita lihat di sini. Surat Al-Baqarah.
Ayatnya 174. Surat 2 174. Allah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila." Sungguhnya orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan ma anzalallahu apa yang Allah turunkan minal kitab dari Alkitab itu Al-Qur'an. Wa yashtar artinya kebenarannya tidak disampaikan. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila dan mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ulaika mereka itu ma yaquluna fi butunim illa nar. Mereka itu tidak mereka makan di dalam perutnya kecuali neraka. Ini ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran jemaah sekalian. Ulaika ma yaquluna fi butunim illa nar. Mereka itu tidak makan dalam perutnya kecuali api neraka. Wala yukallimuhullah dan nanti Allah tidak akan berbicara kepada mereka yaumul qiyamah pada hari kiamat. Bayangkan yang namanya menjual ayat Allah kan berarti dia ahli agama, dalam pengertian paham agama. Tapi di akhirat la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, wala yuzakkihim dan Allah tidak akan memberikan syafaat kepada mereka. Siapapun pemberi syafaatnya Allah tidak akan mengampuninya. Kenapa? Karena dari awal sudah salah. Ya. Allah tidak akan mensucikan atau akan mengampuni dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, bisa jadi diartikan la zakim, orang itu pasti tidak suci niatnya. Ya. Surat Al-Imran 199, surat 3. Tapi ingat ini adalah pengecualian. Jadi tidak semua ahli kitab buruk. Kata bicara tentang orang musyrik atau katakanlah ahli kitab. Ya. Apa kata Allah? Wa inna min ahli kitabi dan sungguhnya di antara ahli kitab ada yang orangnya baik. Lama yu'minu billah. Ada yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi ayat ini kan tadi menyebabkan kita tidak boleh menggebiau ya. Lama yu'minu billahi. Mereka benar-benar beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum dan beriman kepada kitab suci kalian Al-Quran. Walaupun mereka membacanya mungkin diam-diam. Wa ma unzila ilaihim dan apa yang diturunkan kepada mereka. Ini ada contoh seperti ini jemaah sekalian yang diabadikan disaksikan oleh banyak orang, yaitu seorang ilmuwan tasawuf, tapi semua orang yang melihat secara zahir adalah Kristen, Nasrani. Ya, dari Jerman namanya Einimer Simmel. Ya, searching di Google Einimer Simmel ketahuan. Einimer Simmel itu luar biasa. Ya. Banyak mengutip kata-kata dari Imam Ali. Ya. Dan ketika dia meninggal minta di kuburnya dituliskan itu manusia itu tertidur dan ketika dia mati terbangun. Ya. Bahasa Arab, tulisan Arab di kuburannya. Einimer Simmel. Ya. Dia banyak menulis buku. Berdasarkan saksi-saksi yang ketika datang ke Indonesia, pernah datang ke Indonesia dan dia mengunjungi museum Al-Quran, yang menyaksikan itu pemandunya atau yang menemaninya, bahwa saya melihatnya bahwa itu Einimer Simmel ketika datang ke museum Al-Quran dan dia membuka satu persatu itu Al-Quran di tangannya gemetaran luar biasa. Einimer Simmel. Jadi apa kata Allah? Wa inna min ahlil kitab. Makanya kita tidak boleh menyerang orang secara serampangan. Wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Ada di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian. Wa ma unzila ilaihim dan apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah semata-mata karena takut kepada Allah. Tidak ada tadi niat untuk menjual agama Allah. La yastaruna bi, mereka tidak menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. La yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulaika lahum, mereka itu walaupun dia bukan Islam secara zahir tapi ahli kitab dalam pengertian yang ini Yahudi atau Nasrani, mereka itulah lahum bagi mereka ajrum inda rabbihim, ada pahala di sisi Tuhan mereka. Ini Allah mengatakan, innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah cepat hisabnya perhitungannya. Kita masuk pada ayat yang terakhir, ayat 10. La yarqubuna fi mu'minin illa walatim. Diulangi kembali untuk menentukan bahwa mereka orang musyrik itu kalau mereka menang, kalau mereka berada di atas angin,
mereka punya kekuatan seperti yang kita saksikan pada Israel sekarang terhadap Palestina dan Gaza. Apa yang mereka lakukan? Layar kubuna fi mu'minin. Mereka tidak ada rasa empati, tidak ada rasa kemanusiaan kepada orang Gaza. Coba. Sekarang Gaza sudah meninggal berapa orang? 45.000 orang lebih. Mayoritasnya anak-anak dan perempuan. Apakah mereka punya rasa bersalah? Nggak ada. Layar kabuna fi mu'minin illa walazimatin. Mereka tidak ada rasa kekerabatan, rasa empati, rasa humanistik kepada orang mukmin. Ya. Illa waladimatan. Kecuali pada perjanjian. Waladim dan juga pada perjanjian mereka. Ya. Wa ulaika humul mu'tadun. Dan mereka itu adalah orang-orang melampaui batas. Jadi ulaika humul mu'tadun. Jadi mereka tidak memenuhi, tidak ada rasa kasihan, rasa kemanusiaan, bahkan juga kepada perjanjiannya tidak perlu lihatlah Israel. Apakah ada perjanjian yang dipenuhi? Sama sekali tidak ada. Ya. Wala illa wala zimatan wa ulaika humul mu'tadun. Kita lihat ayat ini. Surat Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum in tawallaitum. Boleh jadi ketika kalian berkuasa di muka bumi, ya, jadi ini orang seperti ini kalau misalnya dia masih kelihatannya bagus, tapi hakikatnya dia tidak plong hatinya, tidak ada kepentingan, ya boleh jadi sekarang ketika belum berkuasa kelihatan baik. Tadi ingat, bilisani dengan kata-katanya mereka kelihatan baik. Tapi seandainya mereka kemudian berkuasa di muka bumi, maka mereka kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, dan tidak peduli dengan hubungan-hubungan kemanusiaan. Kita artikan saja ini tidak peduli dengan hubungan kemanusiaan. Tuqatti'u itu memutuskan, memotong. Arham hubungan silaturahim. Kita artikan saja karena kita manusia ini kan sebetulnya berasal dari rahim yang sama, yaitu rahimnya Bunda Hawa. Ya, Siti Hawa. Jadi kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Di negara manapun kita tinggal, warna kulit apapun kita punya, kita berasal dari rahim yang sama, yaitu rahimnya Siti Hawa atau Bunda Hawa. Ya. Nah mereka tidak melihat itu ketika mereka berkuasa. Ya, mereka melihat orang lain, yang mereka lihat itu adalah orang lain, bukan siapa-siapa, bukan dirinya. Dia melihat orang lain itu sebagai ya orang lain, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dan karenanya mereka akan melakukan kejahatan ya di muka bumi dan memutuskan tadi hubungan-hubungan silaturahim atau kemanusiaan. Nah inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menceritakan hakikat. Itulah sebabnya pada pembahasan kita sebelum-sebelumnya, ya sebelum kita pindah ke surat At-Taubah ini, maka mereka minta kalau bisa Al-Quran jangan Al-Quran yang ini. Saya mau Al-Quran tapi jangan yang ini. Coba. Kenapa Al-Quran ini menjelaskan tentang hakikat dari mereka? Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian bersyukurlah kita diberikan keringanan untuk selalu mau membaca dan mentadabburi Al-Quran, karena ini adalah merupakan pelajaran yang sungguh luar biasa. Kalau kelihatannya Al-Quran ini biasa-biasa, ya semata-mata itu karena kekurangan saya Al-Fakir ini. Artinya saya tidak mampu mengangkat secara sempurna. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu merenungkannya lagi terus-menerus, pasti Allah akan memberikan bimbingan. Ya. Kalau dari saya kan punya keterbatasan yang sangat besar juga. Jadi oleh sebab itulah kekurangannya bukan di Quran, tapi cara penyampaian, ya, cara berkomunikasi atau memahami juga kata demi kata belum sempurna seperti yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada kekurangan keringanan pasti bukan di Quran, pasti dari Al-Fakir sendiri. Artinya apa? Janganlah karena kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari saya lantas kemudian menganggap itu kekurangan Al-Quran, itu jelas salah, keliru. Ya. Jadi itu keliru. Itu adalah kekurangan saya sendiri. Seperti contohnya, kalau kita datang menonton bola sepak atau sepak bola, lalu permainannya kurang bagus, ya jangan lalu membenci sepak bola sepak. Itu pemainnya kurang bagus. Nah begitulah juga
Dengan Al-Fakir ini, Al-Quran ini adalah sempurna, sesuatu yang luar biasa. Ingat, mujizat yang terbesar adalah Al-Quran. Dengan demikian, kalau kita diberikan keluangan, kelapangan waktu untuk mempelajarinya, itu sesuatu karunia yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqamah di jalan ini sampai akhir hayat kita. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu semuanya dan mengikuti tadabbur ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah khilaf dari kekurangan dan kesalahan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Walaupun minkum yang bertanya, dipersilakan. Itu Ustaz. Silakan Pak Nur. Barakallahu fiik. Baik. Dalam cantuman, walaupun ayat tadi mempersoalkan sikap musyrikin, kemudian kita juga tak terlupa bahawa surah ini adalah ayat-ayat Madaniyah yang tiada musyrikin di Madinah. Maka bolehkah dalam ayat 8 tadi terselit diselang-selikan walaupun topiknya adalah musyrikin, tapi ciri-cirinya bertepatan dengan macam Ustaz Kupas tadi surah Baqarah kepada orang munafik. Sebab mereka ada ahli kitab yang suka sangat menjual ayat-ayat Allah untuk dapat kepentingan duniawi tadi. Beri pencerahan tentang dari bahawa teknik penyembahan ayat-ayat ini persis macam surah Al-Ahzab pasal isteri Nabi, tiba-tiba diselitkan pula ada selit pula daripada feminin tadi kepada maskulin tadi Ustaz. Apakah ini berlaku dalam 8-9 tadi Ustaz? Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, surat At-Taubah ayat 8 ini seperti yang bukan hanya ayat 8 ya, tapi Al-Taubah ini seperti dikatakan Pak Nur tadi, turun di Madinah, Madaniyah, tetapi isinya banyak berbicara tentang kondisi di Mekah ya. Karena setelah terjadi Fathul Makkah atau Futuh Mekah, yaitu ketika Mekah takluk sekarang berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad. Yang dulunya, yang tadinya itu adalah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Setelah Futuh Mekah atau Fathul Makkah, maka kemudian Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi. Jadi dengan demikian Mekah itu adalah bagian daripada wilayah Islam yang pusatnya saat itu sudah di Madinah. Sekarang Mekah masuk di dalamnya. Nah, kemudian di dalam surat At-Taubah ini pula lah lalu kemudian menjelaskan tentang hubungan dengan orang musyrik. Walaupun seperti dikatakan tadi Pak Nur, musyrik di Mekah, di Madinah itu mungkin ada, tetapi tidak seintensif dengan musyrik yang ada di Mekah. Kalau di Mekah ini kan musyriknya sungguh luar biasa. Kenapa? Satu, banyak, kuat. Yang ketiga, menyembah berhalanya di Ka'bah. Ya. Jadi misalnya katakanlah seandainya ada musyrik di Madinah, ya paling dia simpan patung di rumahnya kalau ada patung di rumahnya. Tapi kalau di Mekah, patungnya disimpan di Ka'bah, di Baitullah, digantung di dinding di Ka'bah itu. Lalu kemudian di Safa, di Marwah, semua tempat tadi itu. Nah, kita lihat di masing terbahagia bahwa Tuhan itu punya dua sifat utama. Ya, ada namanya Jamaliyah dan ada Jalaliyah. Jamaliyah itu adalah kita sebut tadi dengan istilahnya Pak Nur sebagai feminin. Sedangkan kalau Jalaliyah itu adalah maskulin. Jadi ada femininnya, ada maskulinnya. Ada sifat perempuan dan ada sifat laki-laki. Perempuan dalam pengertian lemah lembut, feminin, kamu gitu. Sedangkan maskulin itu adalah tegas kuat. Nah, artinya apa di sini? Buat Tuhan itu mengajarkan agamanya seperti itu. Padahal pada sesuatu yang harus tegas, dia tegas. Ya, misalnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, harus diterima, harus seperti itu konsepnya. Tetapi kalau ada orang yang mengakui ada Tuhan selain Allah, tidak boleh lantas diperlakukan dengan kasar. Kita harus memperlakukannya dengan feminin. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada toleransi sedikit apapun. Misalnya Tuhan mengatakan nggak apa-apa kau menyembah sesuatu yang penting kecil, gitu. Ya, kalian boleh menyembah Tuhan selain Allah yang penting kecil seperti atomnya, tidak begitu Tuhan.
Pokoknya apapun, ya, tidak ada sesuatu apapun selain daripada Allah. Wala ta'buruna illa billah syai'a. Sesuatu apapun juga, sekecil apapun juga. Jadi sekecil apapun, bahkan dikatakan sebesar debu pun dalam diri kita ada keyakinan selain Allah, itu sudah keliru, sudah termasuk syirik. Syirik tersembunyi namanya syirik khafi. Itu tegas, di situ maskulinnya Tuhan, tidak ada toleransi, tidak boleh, tidak harus seperti itu. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan itu melakukan yang menyembah berhala itu butuh perlindungan, lindungilah dia, luar biasa. Kan indah sekali nih Pak Bos sekalian. Ya. Lindungilah dia. Seperti contohnya berperang, sampai Nabi mengerahkan pasukan untuk melawan mereka, dan mereka tertangkap, tertawan, perlakukan dengan baik mereka. Wah, kan luar biasa. Jadi ketika Nabi keluar melawan mereka seperti perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, di situ kita lihat Nabi dalam memperlihatkan maskulinitasnya, kemaskulinannya. Tetapi ketika ketika ada musuh yang tertawan, yang tertangkap, diperlakukan dengan lembut. Di situ femininnya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai Islam ini adalah kombinasi antara dua-duanya itu. Ya. Feminin itu adalah digunakan sebagai pintu masuk, ya, pintu masuk untuk membantu mereka untuk menyelesaikan problem kalbu hatinya. Kalau istilahnya Al-Quran, supaya menjadi syifa lima fisudur, menjadi penyembuh atas apa yang ada di dalam dada. Jadi supaya Al-Quran bisa menjadi penyembuh atas apa yang ada dalam dada, yang bersangkutan harus membuka dadanya, lapang dada. Bagaimana caranya? Dimulai dari kita. Kita lah yang harus masuk ke dalam dadanya. Artinya apa masuk? Diterima dengan baik. Kalau melihat kita tiba-tiba ditutup pintu hatinya, ya tidak bisa kita menjadi syifa. Kita tidak bisa menjadi obat penawar terhadap racun-racun yang ada di dalam jiwa mereka. Seperti itu. Ada lagi tadi yang bertanya satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Suandi. Ustaz, surat Maryam ini kan sebenarnya di Madinah dan setelah Fatumah, artinya Makkah itu udah tunduk dan udah banyak orang Islamnya. Yang saya ingin tanyakan begini Ustaz, kenapa untuk membacakan surat Maryam, surat Taubah ini harus diutus Imam Ali gitu. Tadi kan Abu Bakar terus disusul sama Imam Ali gitu. Apa hikmah itu? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Suandi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, waktu surat Taubah ini turun, itu kan rombongan yang akan pergi ke Mekah itu sudah jalan, sudah pergi ke Mekah. Nah, jauh jalannya. Lalu kemudian maksudnya untuk datang ke Mekah, jumpai orang Mekah, berkenaan dengan prinsip-prinsip yang disampaikan Nabi tadi kepada mereka. Ya. Lalu kemudian termasuk ini tadi prinsip untuk diberikan kesempatan 4 bulan. Ya. Lalu kemudian jadi artinya ini sudah terjadi Futuh Mekah. Lalu kemudian sudah berangkat, lalu kemudian disusulkan kepada mereka. Ya. Yang disusulkan nanti itu kesimpulan belakangnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa kira-kira disusulkan Sayyidina Ali di sini? Ya, saya kira salah satu hikmahnya adalah bahwa ya isi surat Taubah ini adalah butuh tadi kombinasi antara maskulinitas dan feminitas seperti yang ditanyakan Pak Nur. Ya, butuh. Kalau dia misalnya bersikap keras berbahaya, orang di sana bisa dibunuh satu persatu, kan begitu Pak Aswan. Ya. Tapi kalau dia juga lembek atau terlalu terlalu femininnya dominan, ya nanti kemudian akan tetap terjadi penyembahan berhala di sana. Kalau bahasa kitanya dikatakan melunjak, ya. Ya, bisa merasa dapat angin sorga. Ya. Maka oleh sebab itulah Sayyidina Ali, Imam Ali diutus kenapa? Ini butuh benar-benar jalan tengah, di tengah-tengah, ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya. Karena begitu dia banyakkan femininnya, ya mereka akan tetap menyembah berhala. Tapi kalau banyakkan maskulinnya bisa terjadi pembunuhan massal di sana Pak Aswandi. Oleh sebab itulah Imam Ali yang harus datang. Sekaligus yang kedua menjelaskan tentang wilayah, otoritas. Karena berarti sekarang
Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi. Nah tentu nantinya Nabi itu kan luas tuh anunya, wilayah kekuasaannya. Seperti sekarang yang namanya presiden atau raja kan ada gubernur-gubernurnya. Nah dengan cara seperti itu berarti Ali di sana akan diberikan otoritas untuk mengatur semua terlaksananya surat At-Taubah ini. Begitu. Ada lagi yang lain? Bu Lasmi, Baik, Iya, Pak boleh silakan. Ustadz. Maaf Ustadz, mungkin di awal pembukaan surat At-Taubah mungkin Ustadz dan jelasin mungkin karena selama ini yang saya tahu kita mau baca surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah, tapi saya pakai mungkin telah Ustadz terangkan pada minggu lalu karena saya tidak hadir. Kalau saya tahu Ustadz, kenapa itu kan di Al-Qur'annya memang tidak ada satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan Bismillah. Tapi tiap Ustaz membaca tadi, mau baca dimulai dengan Bismillah. oh iya tadi Ustadz memulainya dengan membaca Bismillah ya. Ya, Udah. terima kasih Ustaz. Ya, Maaf jadi cuma sekitar bagian yang dimaksud tidak membaca Bismillah itu di awal surat At-Taubah. Ya. Ingat Ya, di tadi awal surat At-Taubah. hanya di Satu ya. awal. Kenapa? Hanya di awal gitu aja Ustaz. Iya, di awalnya kan tidak ada Bismillahnya. Iya, sama ini kalau kita tadabbur Ustaz, misalnya ada baca surat Taubah ayat sekian. Nah, kita baca stop. Obat Bismillah selalu ditegur kayak gitu Ustaz. Oh iya, itu kurang cocok dengan saya itu ya. Sekalipun itu bukan di ayat pertama. Ya, jadi dengarkan dulu ya, saya belum selesai. Jadi yang pertama yang ada itu adalah surat At-Taubah awal 1. Yang kedua itu juga tidak boleh sama sekali. Ya, tidak lantas tidak boleh sama sekali. Ada yang membolehkan dengan catatan niatnya bukan surat At-Taubah, bukan permulaan surat At-Taubah, tapi niatnya memulai membaca Al-Quran, bukan At-Taubah. Karena dalam Islam itu memulai melakukan apapun juga harus baca Bismillah. Jadi niat kita baca Bismillah itu bukan baca surat At-Taubah. Karena ingat di dalam pandangan mazhab Ja'fari itu Bismillah saja kalau tidak diniatkan untuk ayat itu bukan itu yang dimaksud. Ya, misalnya, makanya kan kalau di dalam mazhab Ja'fari itu tidak boleh kita misalnya Bismillahirrahmanirrahim baru mikir-mikir ini baca surat apa, kan gitu. Boleh saja kita Bismillah, kalau salat maksudnya Pak Buskinan. Kalau kita salat habis Al-Fatihah kan kita baca surat tuh. Biasanya kan kita baca Bismillah dulu baru berpikir ini ambil surat apa. Bismillahirrahmanirrahim terus mikir, oh kita ambil misalnya Qul huwallah. Itu tidak boleh sebetulnya. Kenapa? Karena berarti Bismillah tadi yang kita baca bukan Bismillahnya Qul huwallah gitu. Jadi sangat penting niat di mana ditempatkan itu Bismillah. Makanya biasanya kalau di Ahlul Bait itu di masa Ja'fari, kalau imamnya terkadang baca Bismillah 2 kali, sebetulnya bukan 2 kali. Waktu Bismillah pertama itu dia lupa tadi mau baca surat apa. Baru terpikir, oh saya baca Al-Ma'un, baru mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Ya, jadi karena Bismillah mana tergantung niatnya. Ya. Ini Bismillah Qul huwallahu kah, atau Bismillah inna anzalnahu kah, atau yang Bismillah tadi kalau tiba-tiba ada orang ditegur tidak boleh baca itu. Ya seperti tadi, maskulinitasnya mengalahkan feminitasnya, karena tidak sekaku itu Al-Quran. Ya, ingat niat. Ya. Jadi seandainya kita di awal boleh juga baca Bismillah, tetapi tidak diniatkan sebagai Bismillahnya surat At-Taubah. Ya. Lalu kenapa baca Bismillah? Ya memulai sesuatu, boleh saja. Ya seperti itu Bu Lasmi. Jadi kita boleh saja membaca Bismillah di surat At-Taubah, tapi bukan diniatkan sebagai Bismillahnya surat At-Taubah. Tapi Bismillah memulai sesuatu. Ya. Apalagi kalau sudah di pertengahan, boleh. Ya. Kenapa? Karena bukan di awal, kan yang kita bicarakan di awal. Ya. Seperti itu. Misalnya gini nih. Kita baca, kan setiap tadabbur kita membaca 5 ayat. Kenapa kita selalu mengatakan auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim? Bukankah di situ tidak ada tertulis bismillahnya? Misalnya kita ya anggaplah misalnya surat Al-Anfal kemarin. Setiap kan kita 5 ayat itu membaca bismillah lagi. Kenapa kan tidak ada bismillahnya?
Ya niat kita bukan bismillah yang ada di situ, tapi bismillah memulai membaca Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan ini. Ya. Ya, jadi begitu Bu Lasmi. Kan kita kalau suratnya, ya kita kembali ke sini dulu supaya jelas ya. Ya, kita baca surat apa kemarin? Surat 8 ini kan. Ya. Nah, ini kan kita selalu mulai dari awal begini nih, yang kayak gini. Begitu membaca ini pasti kita selalu membaca, terutama saya juga. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pasti baca bismillah. Padahal ini kan tidak ada bismillahnya, karena ini ayat 66, misalnya gitu. Kok kenapa ditambah-tambah bismillah di sini, Pak Ustadz? Kamu gitu. Saya katakan, bismillah yang saya baca bukannya di depannya al-ana ini. Bismillah yang saya baca itu adalah permulaan baca Al-Quran. Karena di depannya kan tidak ada bismillah, ini langsung al-ana khafafallahu ankum alima anna fikum da'fa gitu. Jadi begitu Bu. Jadi jangan kaku seperti itu. Ya. Nah, selama ini guru-guru yang selama ini berapa puluh tahun saya ngaji bilang gitu, Ustadz. Makanya kalau pas kita baca ayat sekian, misalnya kita disuruh baca terjemahannya, kita baca bismillah. Enggak, bismillah surat At-Taubah. Langsung ditegur kencang, Ustadz. Ya, apalagi Al-Quran itu harus lemah lembut. Seandainya pun orang salah tidak seperti itu. Hanya karena orang tidak baca bismillah itu bukan kesalahan yang fatal. Iya. Orang mencuri aja harus diperlakukan lemah lembut. Kalau sudah ditangkap kan begitu. Surat Ali Imran yang turunnya tadi kita baca itu Fabima rahmatin minallah itu adalah perang Uhud itu. Bayangkan perang Uhud. Apa artinya perang Uhud? Orang-orang sahabat Nabi banyak dibunuh di sana. Sahabat-sahabat utama seperti Hamzah, pamannya Nabi yang sangat melindunginya. Musa bin Umair itu meninggal di sana. Ya, tetapi ketika turun ayat tadi surat Al-Imran mengatakan fabima rahmatin minallahi talahu gitu. Disebabkan karena kamu Muhammad adalah rahmat dari Allah, kamu harus bersikap lemah lembut. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, orang lari dari sekitar kamu. Ya, seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Ada Ustadz di chatroom masih ada satu pertanyaan. Baik. Ini dari Michi nih ya? Dari Ibu Michi. Ya, ini pertanyaan tuh kenapa? Maksudnya untuk orang-orang musyrik apa maksudnya? Tadi pembahasan di awal. Beristighfar untuk orang musyrik. Ya istighfar kan mereka dia minta ampun kan. Ya. Orang musyrik, orang munafik itu semuanya boleh diampunkan kecuali yang bersangkutan tidak mau. Ya seperti contohnya misalnya dalam Al-Quran dikatakan ta'alau, marilah akan Allah istighfarkan kalian. Jadi kita harus minta istighfarkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Ya, mungkin Ibu cuma mengatakan kok kan tidak boleh ya kalau sudah meninggal dalam keadaan menyembah berhala gitu. Ini kan masih hidup. Masih hidup ini harapannya justru berhenti jadi musyrik, Bu. Ya, jangan dibiarkan musyrik tetap musyrik. Justru Nabi datang untuk memperbaiki mereka. Ibaratnya tadi bahasa Al-Qur'annya sifat lima fisudur, penyembuh terhadap apa yang ada di dalam kalbu. Jadi tidak boleh dibiarkan seperti itu. Ya. Dan kita tahu bahwa di awal-awal Islam itu mayoritasnya penyembah berhala. Di sekitar Mekah itu kan penyembah berhala mayoritasnya. Banyak di antara sahabat Nabi yang tadinya menyembah berhala juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi istighfar itu di anaknya Nabi Yakub saja yang jelas-jelas kesalahannya sangat fatal itu juga diistighfar ke wilayahnya dan dia datang, wahai ayah istighfarkan saya seperti itu. Kalau tidak ada lagi saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Afwan Ustaz, kalau macam gini macam mana Ustaz? Ya. Betul kan saya kalau saya silap? Ustaz pernah kupaskan dalam Al-Fatihah bahawa seluruh Al-Fatihah itu dalam basmalah, seluruh basmalah itu dalam ba, dan ba itu titik, dan titik itu adalah pintu kotak ilmu kepada seluruh ilmu-ilmu Allah, yakni Rasulullah SAW. So, pemegang disuruh Imam Ali take over tugasan ini kerana
titik tu sendiri yang menuju ke arah perjanjian tadi. Maka sebenarnya basmalah tu dah representatif oleh Imam Ali sendiri. Beri pembetulan, pencerahan. Saya kira yang namanya pemaknaan Pak Nur boleh saja, dan saya kira itu bisa masuk atau bisa diterima. Apa sebabnya? Karena beliau adalah Bismillah itu sendiri. Ya. Karena tidak ada Bismillahnya, ya Imam Ali diutus sebagai pengganti Bismillah itu, dengan catatan Bismillahnya adalah dalam rangka tadi menegakkan isi daripada surat At-Taubah. Karena isi surat Taubah ini kan menyangkut masalah perlakuan terhadap orang atau ke masyarakat, komunitas yang tadinya bersikap kasar kepada Nabi. Kalau ini benar-benar bukan orang yang tepat, berbahaya sekali. Bisa menjadi balas dendam, bisa juga sekali membiarkan, ini berbahaya. Maka dibutuhkan orang yang benar-benar adil. Dan itu diwakili oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Saya kira begitu. Ada tadi yang mau bertanya lagi satu, kalau tidak kita tutup ya. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.